Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang kemarin ya Sobat ya. Jadi fokus pada video kita kali ini terkait dengan waktu pemberian obat. Jadi ada juga yang masih rancu terkait dengan waktu pemberian obat ini ya Sobat Sains. Ini penting ya Sobat Sains ya, jadi penting untuk dilakukan pengetahuan ataupun tahu terkait dengan waktu pemberian obat ini sendiri. Nah, kenapa ini penting ya? Penting untuk mendapatkan efek terapi yang optimal ya, dan juga untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Waktu pemberian itu seyogianya itu ada 3 ya Sobat Sains. Nah, ada 3 yang kita kenal tentunya. Ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan, dan ada yang sedang makan. Namun pada kondisi tertentu mungkin bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang pagi hari, ada yang malam hari. Dan ada juga kategori tertentunya lagi, ataupun bila sakit ataupun bila demam, ataupun beberapa kali sehari. Mungkin ini lebih ke pada kondisi tertentu ya Sobat Sains, atau misalnya SPRN atau Signa Priorinata, atau pemakaian kapan perlu, penggunaan kapan perlu. Kita masuk ke bagian pertama, yakni adalah antisoenam ataupun sebelum makan. Jadi absorpsi obat ini berlangsung cepat pada lambung yang kosong tentunya, karena ini sama sekali tidak dihalangi oleh makanan. Jadi kondisi-kondisi ini cocok untuk kategori antisoenam. Contohnya untuk obat penambah nafsu makan tentunya. Berikutnya obat-obat yang digunakan sebagai enzim pencernaan, obat-obat analgesik kecuali asam kuat ya, seperti acetosal dan phenylbutazon itu sama sekali nggak cocok ya dalam pemakaian antisoenam. Berikutnya ada kategori obat-obat yang melindungi mukosa tentunya, seperti halnya sukralfat yang digunakan untuk terapi daripada tukak lambung tentunya, kayak sukralfat. Nah, mungkin teman-teman bisa share aja mungkin sendiri nanti lagi ya terkait obatnya, atau mungkin kita bikinkan di video khusus lainnya nanti terkait zat aktif obat. Berikutnya terkait dengan antibiotik. Nah, antibiotik itu siogianya itu diminum pada saat sebelum makan ataupun dalam lambung kosong tentunya. Itu biasanya pada kategori gulang penisilin, cephalosporin, dan kawan-kawannya. Berikutnya ini ada PC ataupun posoenam ataupun setelah makan. Ini untuk obat-obat yang dapat menimbulkan iritasi pada mukosa. Oleh karena itu, karena dia akan menimbulkan iritasi karena sifat asamnya tadi daripada posoenam ini sendiri, maka disarankan digunakan obat ini pada saat setelah makan. Contohnya untuk obat-obat rematik, nah kayak phenylbutazon tadi ya Sobat Sains. Berikutnya ada kategori-kategori obat dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi ataupun pH yang rendah. Nah, jadi ini sangat cocok untuk kategori obat posoenam. Semua obat golongan kortikosteroid juga masuk kategori posoenam. Berikutnya derivat acetosal, antidiabetik oral, antiepileptik, nah sulfonamid dan tetrasiklin. Nah, kategori daripada antibiotik itu sendiri. Jadi pada dasarnya ini merupakan kategori obat-obatan dengan pH-nya yang kecil ya, ataupun nilai pH yang cukup kecil. Karena pH yang cukup kecil itu kategori obatnya itu cenderung relatif asam gitu ya. Berikutnya tentang durantesoenam ataupun sedang makan. Yakninya ini untuk kategori obat enzim-enzim pencernaan tentunya, atau obat kategori enzim pencernaan. Berikutnya ada mani ya, untuk obat-obat diabetik. Berikutnya kategori Vespere. Nah, Vespere itu obat-obat yang digunakan berkhasiat untuk menidurkan. Jadi ini dipakai siogianya pada malam hari tentunya Sobat Sains. Berikutnya agitande daripada Febre. Nah, berikutnya itu untuk obat-obat yang khusus digunakan pada waktu demam.
dan beberapa kali sehari, misalnya SBDD, SSDD, STDD, SQDD. Nah, ini kalau untuk di pelajaran ilmu resep ini mesti ditanya sobat ya. Ini S ini 1 apa 6, atau misalnya kayak gini. Q ini 4 atau 5 gitu ya. Itu mungkin kita bahas di video yang terpisah aja nanti. Berikutnya terkait dengan lama pemakaian obat. Nah, ini cukup bervariasi tentunya. Akan memberikan pengaruh ya daripada antisoenam, posoenam dan durantisoenam tadi. Ini akan memberikan pengaruh. Nah, lama pemakaian obat itu apakah hanya untuk 1 kali sehari ataupun 1 hari pemakaian gitu ya. Ini wajib untuk diketahui dan ini nilainya bervariasi sekali. Dan apakah untuk 5 hari pemakaian, apakah untuk 1 bulan pemakaian, 3 bulan pemakaian, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun pemakaian, atau bahkan selama beberapa tahun pemakaian ya. Ini pemakaian obat tadi, lama pemakaian obat tadi, ini pun juga harus diberikan infonya ya. Nah, infonya kepada pasien. Nah, karena ini juga berdampak terhadap kesembuhan. Nah, kesembuhan daripada pasien itu sendiri. Jadi lama pemakaian, waktu pemakaian obat itu juga merupakan faktor penting selain daripada dosis daripada obat tadi ya sobat sains. Oke sobat sains, cukup sampai di situ aja video kita kali ini terkait dengan waktu pemberian obat. Semoga kamu dapat belajar pada video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.